Hai, saya Matu Sarman. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin beberapa hari ini mendengar ada berita-berita viral mengenai foto-foto saya bersama Disney Indonesia. Nah, hari ini saya akan share pengalaman pemotretan bersama Disney Indonesia dan belasan artis serta the untold story di belakang pemotretan Disney Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini. Jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas mengenai fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian buat teman-teman yang menanyakan juga mengenai jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Nah, beberapa hari terakhir ini memang banyak banget pemberitaan tentang foto-foto saya bersama Disney Indonesia. Jadi foto ini memang dibuat bersama Disney dalam rangka menyambut peluncuran film Little Mermaid. Jadi kebetulan tanggal 25 Mei kemarin memang sudah rilis akhirnya ya. Dan juga dilengkapi dengan pameran foto-foto saya bersama Disney Indonesia di Plaza Senayan. Jadi buat teman-teman sekalian yang udah mampir ke sana, makasih banyak yang udah posting dan juga visit dan juga banyak banget feedback positif gitu ya. Jadi senang banget dan hari ini saya akan coba share buat teman-teman sekalian bagaimana proses ini berjalan gitu ya, dan kemudian apa sih kesulitannya, lalu kemudian the untold story dari project ini yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Mudah-mudahan di video ini bisa menjelaskan semua yang mungkin bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih. Nah, pemotretan Disney Indonesia ini sebenarnya ketika saya dikontak waktu itu mungkin udah lumayan lama, sekitar 2 atau mungkin lebih ya, 3 minggu sebelum hari H pemotretan gitu ya. Lalu kemudian lagi tuh dikontak mau nggak untuk ikut kolaborasi bersama Disney Indonesia. Waktu itu Wanda Hara yang kontak saya. Lalu ya dengan spontan siapa yang nggak mau gitu ya. Akhirnya saya tanya, oke, konsepnya apa? Apakah memang mau dilakukan underwater atau memang ingin di studio shot? Ternyata banyak banget detail yang harus kita bahas karena pemotretan underwater itu tidak pernah sesimpel itu, berbeda dengan foto di dalam studio ya. Nah, di sini akhirnya dari Wanda sendiri memang menginginkan foto underwater gitu ya, dan juga dari tim Disney itu sendiri. Lalu kemudian PR selanjutnya adalah saya harus mengajukan beberapa penawaran dan juga lokasi untuk pemotretan, lalu kemudian konsepnya itu sendiri, walaupun secara brief sudah ada, tapi untuk treatment pemotretan itu saya harus pikirkan karena biasanya kreatif sudah disiapkan maunya seperti apa, briefnya sudah ada, dan tinggal saya menyiapkan treatment saya seperti apa. Karena pemotretan underwater ini sedikit berbeda gitu ya, kita butuh lighting yang cukup. Lalu kemudian juga saya tidak mau bergantung pada cahaya matahari karena ditakutkan kalau misalnya hujan atau mendung gitu ya, lighting saya mungkin tidak konsisten. Maka daripada itu akhirnya saya memutuskan harus ada satu continuous light gitu ya. Terus kemudian kamera sendiri aku pakai kamera housing Nauticam. Kamera masih punya kamera Nikon D850 dan lensanya pakai 16-35. Setiap pemotretan underwater itu selalu challenging karena banyak faktor yang menjadi pendukung ketidakberhasilan gitu ya. Yang pertama dari kolam itu sendiri, harus menentukan kolam yang paling pas. Kalau terlalu dalam juga mungkin dari talent akan tidak nyaman gitu ya. Jadi saya juga harus cari kolam yang pas untuk setup lightingnya, kemudian juga kedalamannya harus pas juga. Faktor air salah satu faktor yang krusial, jadi saya harus make sure airnya juga cukup bersih gitu ya, karena kalau enggak sama kayak kita ngelihat sebuah foto ada polusi, pasti kan akan ada bintik-bintik gitu ya. Lalu kemudian selain itu ada beberapa faktor yang mungkin disiapkan dari pihak Wanda adalah make up dan juga dress. Jadi aku selalu wanti-wanti kalau pemotretan untuk underwater, make sure bajunya jangan terlalu heavy
Karena ketika masuk ke dalam air itu akan menjadi PR banget ketika baju basah nempel di badan talent itu. Lalu kemudian dia harus turun naik gitu ya. Kemungkinan pertama adalah safety ya, karena agak berbahaya kalau misalkan berat ketika turun ke bawah lalu naik ke atas itu pasti akan challenging. Kemudian yang kedua adalah ya dari kenyamanan itu sendiri ya, karena talent ketika dia feel insecure pasti muka udah pasti berantakan gitu ya. Dan kemudian di setiap pemotretan itu aku selalu ada safety diver. Jadi safety diver itu wajib banget ada supaya keselamatan dari talent itu harus dijaga banget. Apalagi karena mereka masuk ke dalam kolam itu bukan dengan baju berenang tapi dengan dress yang bisa dibilang relatif sulit untuk bergerak di sana. Nah kemudian setelah itu juga briefing ya, jadi untuk pemotretan underwater itu sebenarnya akan jauh lebih baik bila talent yang kita foto itu memiliki teknik pernafasan yang baik, dan tidak semua orang memiliki teknik pernafasan ini. Jadi karena waktu kita mepet banget, akhirnya kita nggak ada workshop, nggak ada pelatihan khusus, hanya saja berapa menit sebelum pemotretan yang sesungguhnya kita berusaha untuk melakukan briefing dulu. Jadi dari tim safety mengajarkan bagaimana caranya bernafas di dalam, penggunaan scuba dan lain-lain supaya dia sendiri merasa nyaman di dalam air. Nah kemudian yang agak sulit waktu itu adalah jadwal ya, karena jadwal itu isinya belasan artis dengan jadwal yang berbeda-beda. Jadi menemukan mereka di jadwal yang sama itu juga tidak gampang. Selain itu juga dari pihak desainer ya, tidak semua baju desainer itu bersedia untuk masuk ke dalam air. Hanya desainer-desainer tertentu aja yang bersedia bajunya dimasukkan ke dalam air. Karena air itu kan mengandung kaporit ya, artinya ketika selesai photoshoot harus cepat-cepat di laundry juga supaya mungkin dari payet atau apapun itu supaya tidak rusak gitu ya. Dan kemudian selain itu faktor yang lumayan krusial adalah make up. Jadi make up itu sendiri memang sebaiknya waterproof, karena kalau enggak pasti akan luntur di bawah. Dan kemarin memang dari tim make up semua itu luar biasa banget, hairdo, terus kemudian dari nail ya, kuku, memang semuanya sangat detail. Dan puji Tuhan feedbacknya juga baik gitu dari teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira seperti itu sih story-nya. Dan kalau ditanya sulit apa enggak, ya pastinya sulit. Karena pertama talentnya bergerak, aku juga bergerak. Kadang-kadang positif negatifnya badan tuh berbeda. Kadang-kadang saya nunggu di atas, tahu-tahu dia turun ke bawah. Kadang-kadang saya tunggu di bawah, dia nggak turun-turun, dia ada di atas gitu, ngambang. Jadi setiap orang punya badan yang berbeda-beda. Lalu kemudian juga teknik buoyancy yang berbeda-beda juga. Jadi banyak banget faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah foto dengan angle yang pas. Apalagi kalau di dalam air itu biasanya dia juga nggak ngelihat kita di mana, jadi kadang dia bisa berputar ke arah yang bukan di posisi kita gitu. Jadi kita di sini di depan, hadap-hadapan, tahu-tahu dia muter. Nah ketika dia muter kita harus ngejar gitu ya. Dan photoshoot underwater itu bisa dibilang sangat menuntut fisik yang stamina ya. Harus fit, harus bisa ngikutin iramanya semua. Dan selain itu juga beberapa peralatan pendukung seperti misalnya aku butuh pemberat gitu ya, lalu kemudian lighting juga nggak dari atas tapi juga dari dalam air itu juga dibutuhkan. Jadi banyak banget sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemotretan underwater. Nah ini aku kebetulan tadi karena ngomongin tanggalan nih, aku cek kalender aku. Jadi ibu itu nggak ada tanggal 8 Mei, aku pemotretan di hari Sabtunya tanggal 13 ya. Lalu harusnya tayang itu di tanggal 20 Mei targetnya. Jadi seminggu setelah pemotretan tuh harusnya udah tayang. Tapi akhirnya aku meleset sampai akhirnya premiere itu di tanggal 22. Jadi meleset 1-2 hari hitungannya, karena sangat tidak mungkin sekali untuk mengejar semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya hanya sekitar 8 frame ya. Tapi memang kita juga nggak mau menampilkan karya yang asal-asalan gitu ya. Lalu kemudian juga banyak banget hal yang harus dipertimbangkan juga dari organizer, dari setiap pameran, faktor pameran juga gitu. Jadi ya itu yang bisa kita berikan yang terbaik untuk peluncuran Disney Indonesia. Satu pelajaran yang mungkin aku dapatkan di sini ya, ketika kita sangat cinta sama satu buah pekerjaan itu sebenarnya segala sesuatunya terasa akan jauh lebih ringan gitu ya.
Tapi kayak kemarin posisi saya di mana saya sedang berduka gitu, kehilangan orang yang saya sangat sayangi, akhirnya berasa cukup berat. Jadi fokus saya sedikit kepecah. Waktu itu kebetulan saya ada production house dan juga creative house. Jadi sempat tim di kantor nanya gitu, ini gimana ya segala macam. Lalu saya tuh nggak bisa fokus, yang saya cuma bisa pikir waktu itu hanya untuk kerjaan Disney gitu. Jadi memang ya pepatah yang bilang harus mencintai pekerjaan ya, love what you do and do what you love gitu. Itu memang benar-benar berasa banget di saat itu gitu. Jadi kayak untung karena aku masih cinta sama pekerjaan ini masih bisa aku execute, bisa dibilang sesuai dengan targetnya gitu ya. Tapi memang terasa sangat berat ketika hati kita sedang patah gitu ya. Dan di sini mungkin buat teman-teman sekalian juga tipsnya ya, memang seberat apapun kalau memang kita mencintai apa yang kita lakukan, harusnya semuanya itu bisa dijalankan dengan baik juga kayak gitu ya. Lalu kemudian beberapa hal juga yang memang yang menjadi challenge saya di sana adalah mengontrol emosi ya, karena ya ketika dalam kondisi berduka saya nggak mau foto yang saya hasilkan juga emosinya menjadi sedih gitu ya. Lalu kemudian setelah itu juga yang saya rasakan pada saat editing. Jadi editing itu karena saya harus begadang, ada masanya di satu titik di mana saya ngerasa kayak ya Tuhan, bulan ini tuh bulan terberat di dalam hidupku gitu. Jadi ada rasa seperti itu gitu, dimana mungkin buat aku nggak pernah ngerasain rasa yang capek sampai segitu capeknya gitu. Jadi thanks God banget punya dapet feedback yang baik dari teman-teman sekalian, punya supporting system yang sangat luar biasa dari tim dan juga dari semua follower aku juga. Dan mudah-mudahan bisa membawa impact yang baik juga bagi teman-teman sekalian yang menikmati karyaku bersama Disney Indonesia. Nah kemudian kalau mungkin di sini teman-teman ada bertanya, sebenarnya dari semua foto yang mana sih yang paling aku suka? Sebenarnya banyak sih yang aku suka, tapi yang mungkin berkesan buat aku adalah waktu motret Mbak Titi gitu ya. Karena Mbak Titi ini kan sosok yang diva banget gitu, dan kemudian buat aku waktu itu sebenarnya aku pengen banget motret Mbak Titi dalam kondisi memang di dalam air. Tapi photoshoot Mbak Titi itu ternyata mepet banget, aku cuma dikasih 2 jam. 2 jam itu sudah habis dengan 1,5 jam untuk make up-nya sendiri, karena memang make up-nya luar biasa ya, keren banget. Mbak Titi juga make up sendiri, lalu kemudian harus pakai rambut palsunya gitu ya. Dan buat aku ketika dia pakai baju semua itu memang karakter Ursulanya itu memang dapat banget, dan itu pemotretannya sangat gampang. Aku cuma punya waktu 15 menit untuk shoot Mbak Titi. Tapi buat aku itu pengalaman yang luar biasa gitu ya, dengan seorang artis yang memang punya nama besar. Kalau ditanya yang paling susah yang mana, sebenarnya posisinya paling susah adalah ketika Naura bersama Gino ya. Di situ dia pakai yang perahu, itu relatif sulit karena untuk mendapatkan sebuah foto yang half seperti itu butuh posisi yang sangat pas. Aku juga butuh mendapatkan titik fokus yang pas di talentnya, bukan di air gitu. Lalu kemudian posisi perahu, karena waktu itu kita memang nggak punya perahu yang proper, tapi kebetulan ada kanonya ini akhirnya dipakai di sana. Lalu kemudian kita DI gitu ya. Nah di sini posisinya itu nggak gampang sih, karena pertama mereka bergerak ya, otomatis di dalam satu kolam akan ada arusnya kalau misalkan ada orang lain yang bergerak juga. Jadi ketika dia bergerak aku juga kena imbas gitu. Jadi dan aku harus standby di tengah-tengah, jadi akhirnya pakai pelampung dibantu sama safety diverku, dipegang di belakang. Aku harus steady di tengah, harus bisa ngedapatin angle yang paling pas gitu. Dan itu buat aku lumayan challenging, lumayan tricky ya. Dan photoshootnya nggak lama juga, karena kebetulan nggak lama setelah itu Gino juga kecebur gitu, karena kanonya kan goyang-goyang terus. Dan itu memang shootnya nggak banyak, tapi ya puji Tuhan kita dapat frame yang kita mau gitu. Nah sisanya yang lain-lain overall oke. Aku nggak bisa bilang benar-benar sempurna sekali, karena beberapa memang baru pertama kali masuk ke dalam kolam dengan dress yang cukup heavy menurut aku ya. Tapi effortnya itu luar biasa. Karena buat aku, buat seorang pemula ya, tapi mereka ini kan semua
figur ya yang memang sudah terbiasa dan dengan tanggung jawab untuk menampilkan yang terbaik. Jadi kolaborasinya itu punya kerjasama yang cukup baik dengan para talent. Nah di sini aku ngelihat mereka punya effort yang luar biasa. Mereka ingin dapat punya foto yang baik gitu ya. Jadi walaupun aku bilang oh ini belum dapat. Jadi misalnya aku bilang oh ini ekspresinya masih terlalu tegang. Oh ini kayaknya masih mukanya kurang ke samping sini atau kemana gitu ya. Nah itu biasanya mereka dengan senang hati melakukan lagi gitu. Walaupun jadwal mereka pun sangat tight. Ada beberapa yang kayak habis photoshoot mereka habis itu harus lanjut syuting gitu ya. Jadi dengan waktu yang sangat mepet, mereka tuh punya kemampuan yang memang very good, sangat profesional gitu, sangat kooperatif. Jadi bekerja bersama seluruh tim yang terlibat itu menjadi sangat menyenangkan dan buat aku menjadi satu penghiburan juga di mana saat aku masih sedang berduka. Jadi kira-kira pengalaman yang luar biasa sekali yang menurut aku mungkin wajib aku share di sini bersama teman-teman juga yang menjadi penikmat dari karya kolaborasi aku bersama Disney Indonesia. Nah demikian sharing kali ini mengenai pemotretan Little Mermaid bersama Disney Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian juga. Mudah-mudahan bisa membawa efek positif juga bagi teman-teman sekalian. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.